Dan AMD Radeon 7000 dengan RDNA 3 ini ya, itu ada desas-desus bahwa VGA ini itu bakalan dirilis pada akhir Oktober atau pertengahan November tahun ini. Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu dan kita kembali di konten hashtag membahas teknologi. Ya, berapa bulan, enggak ya, ini beberapa minggu ini kayaknya kita hashtag terus ya. Tapi memang ini lagi panas-panasnya nih berita ini ya. Kayaknya perlu kita update-update terus. Dan untuk konten rakitan kayaknya ya sedikit berkurang. Tapi kita nggak berhenti, masih ada konten rakitan ke depannya. Dan ini masih dirancang, masih dipersiapkan. Jadi buat teman-teman yang standby terus ngeliatin One IT, terima kasih. Dan tungguin konten kita yang ngerakit nih berikutnya ya, karena banyak kejutan banget nih buat kalian. Apalagi nanti di quarter 4 kayaknya bakal rame banget nih ya, quarter akhir tahun ya, nggak usah quarter sih, akhir tahun ini kayaknya bakalan banyak banget sih rakitan-rakitan baru, karena akhirnya banyak yang akan rilis di bulan-bulan akhir dari tahun ini ya. Dan kita kayaknya ngomongin yang ringan-ringan aja dulu ya. Kita ngomongin soal game yang lagi panas banget, barusan keluar trailernya, dan ini adalah sebuah game remake. Jatuh. Dan ini adalah sebuah game remake yang dikatakan oleh orang-orang itu sebuah masterpiece ya. Gamenya dulu itu masterpiece banget, semua orang itu suka, termasuk saya sempet main sampai namatin juga. Dan ini adalah game yang bergenre horror, zombie. Ya, kayaknya udah tahu arahnya kemana, karena ini adalah Resident Evil 4 remake yang sudah keluar trailernya, dan kalian bisa lihat juga trailernya. Kelihatan grafik improvement yang jauh banget, karena ini bukan remaster, ini adalah remake, jadi kan lebih baik lagi. Ini memang banyak banget yang ngomongin, banyak banget yang request minta untuk di remake, saking bagusnya game ini. Dan diharapkan nih ya, semoga untuk versi remake-nya ini jangan sampai terjadi banyak banget bug seperti yang dulu terjadi pada GTA Trilogy. Sangat menyedihkan. Bahkan versi remake-nya itu nggak lebih baik daripada versi orisinilnya. Dan kayaknya beritanya sebetulnya nggak itu aja sih ya soal Resident Evil, karena yang utama dari yang saya akan sampaikan ini adalah Resident Evil 7, 2, dan juga 3 itu bakalan dapat versi remake-nya juga, dan ini akan launch di konsol next gen yang baru aja di-announce sama Capcom di acara Capcom Showcase 2022. Dan seri-seri ini rencananya bakalan keluar atau rilis pada PS5 dan juga Xbox Series. Dan untuk improvementnya di sini itu akan dibekali dengan resolusi 4K dan juga ray tracing. Kemudian frame rate-nya akan ditingkatkan, berarti ada di atas 60 fps atau 60 fps ya. Dan juga fitur audio 3D. Kayaknya saya perlu ngeralat ya, tadi saya nyebutin remake, tapi ini bukan remake, ini berarti remaster untuk ke konsol next gen ya. Sorry banget, karena ini untuk grafiknya sendiri sudah bagus ya di PC. Ini sudah dirilis di PC ketiga game ini, dan memang grafiknya sendiri itu udah bagus banget. Dan ini bakalan dirilis di konsol next gen ya, dan dengan improvement yang akan lebih baik ya, sehingga sensasi horornya ini bakalan lebih mencekram sih harusnya, apalagi di RE7 yang first person dan sedikit gore. Enggak sedikit, itu gore ya. Bahkan ada beberapa orang yang nggak kuat maininnya karena first person kemudian gore juga gitu ya. Jadi kita tinggal tungguin aja kapan rilisnya di PS5 dan juga Xbox. Nah, buat teman-teman yang sudah punya PS4 atau Xbox One dan sudah memiliki game ini, kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan kalian mau upgrade, karena untuk upgrade-nya sendiri itu tidak dikenakan biaya, free buat kalian yang sudah punya. Jadi alhamdulillah nggak perlu keluar duit lagi ya untuk nge-remaster dari game yang sudah ada ini. Dan kita lanjut ke berita berikutnya, berita yang cukup panas seputar dengan hardware yang akan di-launch pada tahun ini. Dan ini bukan soal prosesor 7000 series, melainkan graphic card 7000 series. Ya, kalau ngomongin 7000 berarti udah tahu lah ya, ini arahnya ke AMD Radeon. Dan AMD Radeon 7000 dengan RDNA 3 ini ya, itu ada desas-desus bahwa VGA ini itu bakalan dirilis pada akhir Oktober atau pertengahan November tahun ini. Dan kabar ini juga dibocorkan oleh user Twitter yang menggunakan username Greymon55 atau Greymon55. Dia membocorkan bahwa kemungkinan untuk seri VGA 7000 ini itu bakalan rilis kemungkinan di Oktober akhir atau November pertengahan. Dan ini juga menjadi salah satu persaingan dari AMD, karena belakangan ini berita yang keluar itu selalu soal 4000 series yang bakalan rilis dan juga Intel
Intel Arc yang mau rilis. Nah, di sini ternyata AMD juga akan merilis di waktu yang kurang lebih hampir mepet ya, mendekati dari seri-seri ini yang akan keluar. Dan sebetulnya di akhir tahun ini banyak banget yang bakalan rilis. Ini mungkin akan coba aku bacain ya untuk apa aja yang rilis. Kita mulai dari AMD. Itu ada CPU Ryzen 7000 yang akan rilis kemungkinan di akhir September atau di pertengahan Oktober. Kemudian ada GPU-nya yang tadi kita bacakan, yaitu adalah Radeon 7000 yang kemungkinan bakalan rilis di akhir Oktober atau pertengahan November. Kemudian dari Intel ini bakalan mengeluarkan GPU-nya yang pertama, yaitu Arc Series pada late summer. Untuk pastinya belum tahu karena untuk penulisannya hanya late summer. Dan juga ada CPU generasi ke-13 Raptor Lake S yang bakalan rilis pada September atau Oktober. Dan dari Nvidia, ini akan memulai merilis dari versi flagshipnya terlebih dahulu, yaitu RTX 4090 pada September atau Oktober. Kemudian untuk 4080 itu pada Oktober atau November. Kemudian dilanjut dengan 4070 yaitu November atau Desember. Dan yang terakhir 4060 pada Januari tahun 2023. Jadi banyak banget ya di penghujung tahun dari 2022 ini hardware yang next gen ini bakalan rilis. Jadi untuk di akhir tahun nih kemungkinan kayaknya kita bakalan rame banget ya rakitan-rakitan next gen ini, dan memang sangat ditunggu kehadirannya. Saya sangat gimana ya, antusias banget gitu loh untuk mencicipi dari hardware tersebut. Dan kita akan coba membuktikan juga ya nanti apakah rumor tentang Intel Arc yang seperti itu akan memang seperti itu atau ternyata kebalikannya. Begitu juga dengan AMD 7000 yang akan mengeluarkan teknologi terbarunya yang sudah Zen 4. Kemudian ini juga ada AMD Radeon yang sudah menggunakan RDNA 3. Kemudian seperti apa generasi ke-13 dari Intel Core, dan yang terakhir pastinya 4000 seriesnya Nvidia ini seperti apa sih powerfulnya dan listriknya kayak apa ya kira-kira, apakah akan menjadi sobat PLN atau enggak. Iya, itu sih yang paling ditungguin. Dan kayaknya itu aja ya untuk berita updatean kita kali ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan jika kalian kepingin beli PC rakitan, mau beli hardware atau mau melihat-lihat dulu, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri and peace out.